Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 29 Mei 2021, hari biasa pekan ke-8. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Bijaksana, sabdamu bagaikan api di malam hari, bagaikan obor bagi langkah kami. Semoga kami dapat menempuh jalan yang lurus dan menemukan yang baik-baik dalam perjalanan kami. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang di halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Yesus menjawab mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa manakah kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Jawablah. Mereka memperbincangkannya seraya berkata, jikalau kita katakan dari Allah, Ia akan berkata, kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Maka mereka menjawab kepada Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jikalau demikian aku pun takkan mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Debat kusir sering mewarnai langkah-langkah kita. Kita buang-buang waktu untuk berdebat kusir. Maka orang yang rasional, kalau menghadapi orang yang berbicara tentang debat kusir, maka dia menghindari, karena tidak ada hasilnya. Dan itulah Yesus. Mengapa ahli-ahli Taurat ini dan kitab suci ini menyerang Yesus? Karena ada peristiwa belum lama. Yesus mengusir mereka dari Bait Allah, membalikkan meja-meja judi, penukar uang, juga yang berjualan binatang-binatang, seperti pasar saja. Di satu sisi mereka jengkel. Karena apa? Dengan perbuatan Yesus itu mereka tidak mendapatkan keuntungan secara material. Namun di lain sisi mereka berpikir ada benarnya. Bait Allah tempat untuk berdoa, bukan untuk berjualan. 1-0. Maka lalu sekarang mereka mencari akal untuk menjawab apa yang dilakukan oleh Yesus dengan bertanya tentang Yohanes Pembaptis. Maka Yesus tidak menerima mereka karena buang-buang waktu. Sering di dalam kehidupan kita begitu saja kan? Gosip-gosip. Apa hasil gosip? Buang waktu. Apa yang kita dapat dari gosip? Tidak dapat apa-apa. Maka lalu melalui bacaan hari ini kita diajak untuk berpikir positif. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan dengan baik untuk diri sendiri dan orang lain.
Bagi anak-anak yang masa ini belajar, terutama yang online, betul harus konsen dengan sungguh. Dan itu sangat tergantung kepada gurunya. Kalau gurunya tegas, ya dia membuat tata aturan. Mungkin anak harus berdiri di depan layar itu, dia menggunakan seragam. Bukan bangun tidur, kucek-kucek mata langsung ke sekolah. Lalu betul-betul diajarkan proses pembelajaran itu dengan baik. Dengan pembelajaran online, daring, kedisiplinan itu menjadi berkurang. Disiplin juga untuk hasil misalnya. Hasilnya yang dikerjakan itu bisa lihat segala macam. Sehingga memang otaknya kosong. Yang ada adalah untuk anak-anak masa depan adalah dia tahu frame hidupnya. Pengetahuan tentang A misalnya. Sama seperti sekarang misalkan. Para mahasiswa kedokteran tidak seperti dulu. Dulu harus menghafal ilmu faal, syaraf ini, syaraf itu, wah pokoknya luar biasa. Makanya orang-orang yang masuk dalam ilmu kedokteran itu dan juga orang-orang yang masuk dunia kimia itu harus hafal. Sekarang tidak usah ada buku, ada gadget, tinggal buka. Tetapi harus tahu frameworknya itu apa secara garis besar, sehingga bisa mencari dengan lebih gampang. Tidak seperti dulu, ada perubahan sikap perilaku. Anak-anak yang cerdas tetap menggunakan konsep survival. Siapa yang betul-betul survive, dialah yang menang dalam menghadapi masa ini. Maka orang tetap harus serius. Karena banyak bidang-bidang yang akan hilang. Contoh saja kita perhatikan sekarang dengan gadget itu. Ya, fotografi, toko-toko foto tutup. Sekarang siapa yang mau mencetak foto? Semua paperless. Bahkan uang pun sekarang di negara-negara yang sudah maju seperti di China sudah pakai satu sistem. Ya, barcode. Membayar dengan mesin. Jadi uang nanti pada waktunya tidak akan dicetak lagi. Televisi sekarang pertelevisian dulu. Kita duduk bisa bertengkar. Pengen di TV A, B, C. Sekarang sendiri-sendiri. 24 jam. Jadi perubahan perilaku dan perubahan fasilitas. Nanti juga akan terjadi misalnya negara kaya minyak sudah tidak lagi dipakai minyaknya. Melainkan menggunakan matahari, menggunakan baterai. Mobilnya juga bukan lagi dengan bensin. Maka pom-pom bensin sudah akan tutup. Yang adalah pom-pom baterai. Film pun sama, dulu kalau bikin film banyak sekali krunya. Sekarang bisa sedikit gampang, bisa buat. Juga sekarang pesanan-pesanan makanan gampang, Gojek, langsung online, jualan online. Nah itu perubahan dunia teknologi. Maka kita juga harus berubah secara diri kita sendiri. Ya, baik secara moral maupun juga secara material. Kita harus menggunakan teknologi canggih saat ini, mau tidak mau. Siapa yang tidak menggunakan teknologi canggih akan ketinggalan. Maka yang disebut tadi, debat-debat kusir, omong-omong kosong ditinggalkan. Bekerjalah, belajarlah dengan sungguh-sungguh dan berdoalah. Agar senantiasa Tuhan memberikan kepada kita kesempatan yang indah dapat kita nikmati. Kue yang ada di depan mata kita sudah ada, tinggal kita menyantapnya. Hanya bagaimana kita memperhatikan. Kalau misalnya kita membuat minuman panas, kita minum, bibir kita ya habis. Bagi mereka yang punya penyakit gula, jangan makan es krim setiap hari.
tahu tata aturan. Bagi anak yang belum paham, ya belajar. Tidak ada lagi model seperti dulu. Ya nggak usah sekolah, tidak apa-apa. Sekarang semuanya serba canggih. Bahkan jangan lupa, robot-robot pun akan merajalela. Sekarang saja kita sudah lihat peralatan-peralatan teknologi, ya, angkat batu, angkat apa, semua pakai robot. Nah, bagaimana sekarang kita mencari peluang untuk hidup kita? Karena manusia lebih daripada robot nilainya. Tapi manusia harus lebih pandai dari robot itu. Karena robot itu diciptakan oleh manusia. Mari saudara terkasih, kita terus belajar. Jangan kita malas. Jangan kita anggap gampang-gampang saja. Serius. Yang tidak perlu kita tidak usah repotkan. Jadilah orang yang berpikir kritis menghadapi situasi hari esok. Semoga Tuhan memberkati.